salah satu kisah yang luar biasa, ya kan? Yang kisah ini adalah terkait dengan salah satu ulama besar, termasuk dari 4 imam madhab yang ilmunya, pandangannya banyak diikuti oleh umat Islam, ya kan? Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau sering dikenal dengan Imam Hambali. Ada yang pernah baca ceritanya? Belum? Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Imam Ahmad, melengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Nama lengkapnya. Dia lahir di Baghdad tahun 1164 Hijriah, 164 Hijriah, atau bertepatan dengan 780 Masehi. Jadi beliau ini termasuk imam madhab yang paling junior, yang paling muda. Kemarin sudah saya jelaskan tentang Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ayo adik, kalau diperhatikan absennya nanti digeser aja. Masa kelihatan absen saya jadian. Jadi perhatikan ke depan semuanya, perhatikan di depan. Jadi supaya pulang dari sini dapat ilmu. Imam Ahmad bin Hambal ini seperti Imam Syafi'i. Beliau yatim dari kecil. Ya toh? Dia yatim dari kecil. Jadi semenjak masih belia, masih balita, beliau sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Oleh bapak. Makanya adik-adik ini lebih beruntung daripada Imam Ahmad bin Hambal, karena sampai usia sekarang masih bersama dengan orang tuanya. Imam Ahmad bin Hambal dari balita dia sudah meninggal mati oleh bapaknya. Yang mengasuh adalah ibunya yang bernama Sofia. Tapi ibunya mengasuhnya dengan sangat baik, sehingga beliau di umur 10 tahun itu sudah hafid Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Tapi segala kekurangannya Imam Ahmad bin Hambal ini tidak mengurangi semangat beliau untuk belajar, karena ibunya itu punya keinginan, punya cita-cita supaya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal ini jadi seorang ulama besar. Itu salah satu cita-citanya dari umminya Ahmad bin Hambal, ibunya. Makanya ibunya ini bekerja keras sekuat tenaga untuk mencarikan nafkah untuk Ahmad bin Hambal ini, memenuhi kebutuhan beliau untuk belajar dan seterusnya, sehingga di ujung cerita Ahmad bin Hambal ini menjadi seorang besar yang kita kenal sampai sekarang. Ya, beliau itu hafal lebih dari 75.000 hadis. Banyak nggak kira-kira? 75.000 hadis. Adik-adik hafal berapa hadis? Yang hafal 1 ngacur? Yang hafal 1? Yang hafal 10? Ini kita 1 aja enggak, 2 aja enggak, 3 aja enggak, ya kan? Ahmad bin Hambal hafal 75.000 hadis, dan beliau salah satu imam ulama yang membukukan hadis, termasuk awal-awal ulama yang membukukan hadis. Kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad dikenal dengan Musnad Ahmad. Dan beliau lebih dulu dibandingkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Padahal seorang anak yang beliau belajar ke banyak ulama. Di antaranya adalah Abu Yusuf
murid senior dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dia hidup ketika dia masih muda sempat ketemu dengan Imam Maliki. Dia pernah belajar kepada Imam Syafi'i di Mekah selama 4 tahun. Ya, jadi guru beliau lengkap. Jadi muridnya Imam Hanafi, muridnya Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i secara langsung. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ini ketika dia ketika dia dewasa untuk menuntut ilmu itu bekerja yang sangat keras karena dia cuma diasuh oleh seorang janda, seorang ibu sendirian. Akhirnya secara ekonomi dia kekurangan. Dan kita kenal seorang Ahmad bin Hanbal ini untuk memenuhi kebutuhannya hidup sehari-hari, kemudian sambil belajar tadi, dia banyak melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi pegawai pos, kalau dulu namanya tukang yang nulis surat-surat gitu. Kemudian yang kedua dia pernah jadi orang yang bantu nikul barang-barang di pasar. Jadi bahasanya kuli panggul. Jadi kalau orang bawa dagangannya banyak, ya toh, dia bantuin dikulin, kemudian nanti dia mendapatkan upah gitu. Nyari kayu bakar dan seterusnya supaya bisa belajar. Jadi semangatnya belajar ini, kekurangan ekonominya itu tidak mengurangi semangat belajarnya. Makanya keberhasilan seseorang itu bukan tergantung orang tuanya kaya atau tidak, bukan tergantung orang tuanya sukses atau tidak. Kesuksesan adik-adik ditentukan oleh semangat belajar adik-adik itu sendiri, betul kan? Kalau lagi kesuksesan adik-adik itu tergantung kepada kemauan dan semangat belajar dari adik-adik itu sendiri. Kalau adik-adik semangat belajarnya kurang, maka jangan berharap untuk menjadi orang sukses. Tapi kalau adik-adik semangat belajarnya kuat, semangat usahanya kuat, maka insya Allah akan jadi orang sukses. Ahmad bin Hanbal semangat menuntut ilmunya sangat kuat, semangat belajarnya itu sangat kuat, sampai dia belajar itu tidak cuma di daerahnya saja. Dia sudah merantau ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, dan tempat-tempat lain untuk mendapatkan ilmu. Makanya adik-adik saya pesan, kalau sekolah jangan malas. Bahkan kalau yang sudah SMA, semangat untuk halo yang nyender ke depan, jangan mainan HP. Yang nyender maju ke depan, jangan nyender, apanya ditaruh dulu. Jadi semangat untuk menuntut ilmu, semangatnya kuat, dan semangat itulah yang membuat dia mudah untuk belajar. Jadi belajar itu bukan karena dipaksa, tapi belajar itu dia atas kemauan dirinya sendiri, bukan kemauan orang lain. Yang membuat Ahmad bin Hanbal ini menjadi orang sukses, dia selalu menuruti ibunya. Ahmad bin Hanbal ini adalah orang yang taat sama orang tuanya. Jadi taat sama orang tuanya. Halo, taat sama orang tuanya. Kalau disuruh orang tuanya suka taat apa suka gak nurut? Ahmad bin Hanbal dia bisa menjadi orang sukses. Salah satu kuncinya adalah pertama taat kepada orang tuanya, kemudian yang kedua semangat belajarnya yang kuat, kemudian yang ketiga doa dari orang tuanya. Dan 3 prinsip ini kalau kita punya, insya Allah kita akan menjadi orang sukses. Betul.
Nah ini tolong di Ibrahim contoh ini. Imam Ahmad bin Hanbal sepeninggalnya Imam Syafi'i, dia adalah menjadi seorang ulama rujukan di Baghdad pada waktu itu. Gitu? Jadi orang-orang kalau belajar ilmu, dia pergi kepada dia, mencari hadis pergi kepada dia, sehingga banyak sekali orang yang belajar sama beliau. Gitu? Sehingga menjadi seorang ulama besar. Gitu? Meskipun di ujung ceritanya beliau sempat dihukum oleh khalifah pada waktu itu, Khalifah Al-Ma'mun namanya, yang dia lebih cenderung meyakini atau menyetujui pahamnya Mu'tazilah yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan itu ditolak oleh Imam Abu Hanifah, ditolak oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau disiksa oleh khalifah pada waktu itu, dicambuk, ya, segala macam, dipenjara dan seterusnya, sampai khalifah penggantinya Al-Mutawakkil, beliau akhirnya dibebaskan. Ketika meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal ini yang takziah ke tempat beliau ketika meninggal itu dari laki-laki sejumlah sekitar 60.000 orang. 600.000 orang, dari perempuan sekitar 60.000. Saking banyaknya orang yang taksir, saking banyaknya orang yang cinta, saking banyaknya orang yang suka. Keren gak kira-kira? Kitabnya sampai sekarang masih dipelajari oleh orang. Ilmunya bermanfaat. Padahal dia lahir tahun 164 Hijriah, sekarang dia 1443 Hijriah. Berarti sudah sekitar 1200 tahun yang lalu. Tapi namanya masih dikenal. Keren gak kira-kira? Ya kan? Beliau wafat itu tahun 241 Hijriah. Kalau di Masehi kan sekitar 855 Masehi. Padahal dia seorang anak yatim. Kaya apa miskin? Miskin. Yatim, gak punya bapak. Kekayaan sedikit. Modalnya adalah semangat belajar, semangat menuntut ilmu, taat kepada ibunya, orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah doa orang. Makanya ini yang menjadi pegangan adik-adik ketika belajar ke depan, praktik ke depan. 3 hal ini jangan ditinggalkan, karena doa orang tua itu mustajabah. Doa orang tua itu gampang dikabulkan. Jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Gara-gara gak dikasih uang jajan saja marah sama orang tua. Ada yang begitu gak? Ada? Jangan, gak boleh. Kita kasih contoh kisah yang lain. Orang itu hidup sekarang. Jadi Imam Besar Al-Haramain, Imam Besar Al-Haramain, namanya Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Imam As-Sudais, jadi dikenal dengan nama Imam As-Sudais. Itu dulu ketika kecil ya, itu pernah main-mainan pasir. Jadi anak-anak jadi kalau main pasir itu seneng kan? Waktu itu ibunya itu lagi mau ada tamu banyak, lagi bikin kue. Bikin kue. Ibu kita kalau ada tamu yang akan datang bikin kue itu dijadikan hidangan. Ketika kuenya itu sudah diatur, ditata di atas meja, seorang Abdurrahman As-Sudais ini memegang pasirnya dengan tangannya, kemudian dia berjalan ke arah kue tadi, pasirnya diambiarin ke atas kue ibunya tadi. Kira-kira ibunya mana nggak kira-kira? Ibunya kemudian mengatakan, "Idhab wa ja'alakallahu imaman harumain." Pergilah engkau Abdurrahman, semoga Allah menjadikan engkau menjadi imam harumain. Jadi ibunya marah, tapi marahnya dengan doa yang baik.
ucapan ibunya ini menjadi kenyataan, sekarang seorang Imam As-Sudais menjadi Imam Haramain karena doa ibunya yang baik. Makanya adik-adik, pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit menerangkan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua menurut Islam. Adik-adik semuanya punya orang tua? Punya. Ya kan? Bersyukurlah ketika kita masih punya orang tua, baik bapak maupun ibu. Orang tua menurut Islam itu adalah orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. Saya ulangi, orang tua itu adalah orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kaum muslimin akan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Itu di dalam Al-Quran ada 14 ayat. Jadi banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada 14 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Ya toh? Salah satunya saya baca salah satu surat saja, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang punya Al-Quran, yang buat Al-Quran boleh dibaca. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada engkau, hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan kepada sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang dalam diperhatikan, ketika mereka sudah tua, di antara keduanya atau salah satu di antara keduanya, jangan sekali-kali kalian mengatakan uffin dan jangan mengeraskan suara kalian kepada mereka, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Jadi ini langsung ayat di dalam Al-Quran. Kepada orang tua itu hukumnya wajib untuk berbakti. Ya toh? Jangan suka ngeyel sama orang tua. Ada yang suka ngeyel sama orang tua? Ya toh? Yang pernah ngeyel, ya toh? Kemudian membuat orang tua jadi marah, sedih dan sebagainya, segera minta maaf. Karena doa orang tua itu makbul, gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sa'altu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini diwakili Imam Ibnu Mas'ud. Saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul amali afdal? Ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau saudara mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyu? Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu? Kemudian apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah, dan seterusnya. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah apa tadi? Sholat tepat pada waktu. Hanya sholat itu sesuatu yang penting.
adik-adik, meskipun bahasanya merasa masih kecil, tapi usahakan membiasakan diri dari sekarang untuk sholat tepat pada waktu. Ketika ada panggilan azan, yang laki-laki kalau bisa segera pergi ke masjid, HP-nya ditaruh, mainannya ditaruh, apapun yang lagi aktivitasnya ditinggalkan, pergi ke masjid segera sholat. Ya kan? Gak usah tunggu temennya. Jadi gak usah tunggu temennya. Kalau perlu ngajak temennya. Karena orang yang ngajak kebaikan itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang melakukan kebaikan tadi. Ya kemarin sudah saya jelaskan. Jadi misal si Habib ngajak temennya yang gak pernah ke masjid, kemudian diajak ke masjid. Ya kan? Ketika temannya tadi diajak mau berangkat ke masjid, si Habib dapat pahalanya seperti orang yang pergi ke masjid. Jadi temannya yang melakukan amalan, Habibnya dapat pahala. Jadi adik-adik jangan malu-malu ngajak temannya untuk berbuat baik. Orang yang pertama kali mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada orang kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti orang yang melakukan. Sebaliknya, kalau ada anak atau orang mengajak kepada orang yang kepada keburukan, maka dia dapat pahala keburukan seperti orang yang melakukannya juga. Saya kasih contoh. Ini tadi contohnya Habib. Sekarang contohnya siapa nih? Contohnya misal Faris. Mana Faris? Ya kan? Contohnya Faris. Dia melihat mangga di tempat tetangganya. Mangganya ranum-ranum. Ya kan? Mangganya jangan Faris dah, nama yang lain. Misal si Fulan melihat mangga di depan rumah tetangganya. Wah, matang-matang kayaknya mangganya. Kemudian dia inisiatif, kalau ngambil enak nih kayaknya. Dia ngajak temennya ngambil mangga yang bukan miliknya. Karena ngambil mangga tadi, jadinya temennya dapat dosa, dia juga dapat dosa. Karena ngajak kepada keburukan. Makanya adik-adik kalau ngajak keburukan temennya, dapat pahala buruk ketika temennya melakukan keburukan tadi. Makanya jangan sekali-kali ngajak keburukan. Tak kasih contoh yang lain. Misal si A, ya tak, dia sudah terbiasa merokok misalnya, ini yang laki-laki. Kemudian karena dia merasa rokok itu enak, dia ngajak temennya, lu cengeng lu, dia rokok bareng saya. Nah, gitu kan. Dan temennya digodain diajak merokok. Padahal merokok itu adalah perbuatan yang kurang baik. Ulama mengatakan hukumnya rokok yang paling rendah itu adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang boleh tapi dibenci sama Allah. Namanya makruh. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Karena apa? Karena berbahaya untuk tubuh manusia. Nah, yang lebih parahnya lagi, rokok ini ketika orang sudah pernah mencobanya menjadi candu. Dia dilakukan terus menerus. Nah, kalau temannya yang diajak rokok tadi kemudian dia merokok, kemudian merokok terus sampai tua, itu dosanya melekat sama dia sampai tua loh. Banyak nggak dosanya? Jangan sekali-kali ngajak temannya berbuat buruk. Dosa berbuat buruk itu ketika diajak orang lain yang mengajaknya akan mendapatkan dosa. Nah, kalau udah begini kira-kira pengen ngajak buruk, ngajak baik kepada temannya. Jadi jangan sekali-kali kita mengajak buruk kepada teman-temannya. Tapi ajarlah yang baik-baik. Oh, ayo ikut kajian minggu sore. Temannya ajakin. Ketika dia datang ke sini dapat ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia dapat pahala terus-menerus. Enak nggak kira-kira? Enak.
Ya kan? Ayo perhatikan. Kemudian summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah SAW? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Akan menjadi dosa besar orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua itu hukumnya dosa besar. Rasulullah pernah mengatakan akbarul kabair, yang termasuk dari dosa yang sangat besar. Di sini bahasanya adalah al-akbarul kabair. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh orang. Itu hukumnya dosa besar. Hanya ada yang sudah SDM, yang SMA, jangan sekali-kali ikut tawuran. Saya ulangi, jangan sekali-kali ikut tawuran. Gak usah gaya-gayaan. Karena kalau kita memukul orang, kemudian menyakiti orang lain, apalagi membunuhnya, itu hukumnya dosa. Dan jatuhnya kalau bunuh orang itu dosa besar. Ya Pak? Jangan sekali-kali ikut-ikut yang begituan. Kemudian wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah waqalus zur. Qala wa syahadatus zur, saksi yang palsu. Ya kan? Persaksian yang palsu. Itu dosa besar. Dari hadis ini kita ketahui bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Maka jangan sekali-kali kita melakukannya. Ya, jangan sekali-kali kita melakukannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingatlah, saya beri kabar pada kalian tentang dosa yang sangat besar. Qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dia adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, bagaimana, apa sih sebenarnya birrul walidain ini? Ayo balik ke tengah, kembali ke tengah. Jangan lihat lagi. Ya enggak ngobrol, yang ender-ender ayo kembali ke tengah. Ayo si Faris, apalagi Handi, apalagi ini namanya lupa deh. Ayo balik depan. Jangan nyender, ya kan? Pardan, ke tengah sini. Birrul walidain itu apa? Yang pertama adalah menghormati, menyayangi, menghargai orang tua. Jadi hormatkan sama orang tua. Hormatnya bukan hormat begini. Ada upaya datang, hormat. Tidak begitu hormatnya. Ya kan? Hormatnya itu kita nurut kepada orang tua. Menghormati, menyayangi. Adik-adik saya sama orang tua. Saya. Ya kan? Menghargai orang tua. Kemudian yang kedua, merasa bangga kepada orang tua kita sendiri. Adik-adik bangga kan orang tuanya? Bangga sama orang tuanya sendiri. Bapak saya namanya Komarudin, bangga. Bapak saya namanya Asbun, bangga. Bapak saya namanya Isyanto, bangga. Ya, jadi bangga sama bapaknya sendiri. Bapak saya namanya Husen, bangga. Jadi nggak perlu malu sama orang tua. Bapak saya namanya Tukimin, bangga. Ya, jadi jangan malu dengan orang tua kita sendiri. Ya, jadi sebagai bukti birrul walidain, kita merasa bangga dengan orang tua kita sendiri. Kalau orang Arab itu namanya biasanya diikatkan dengan nama orang tuanya. Misal Muhammad bin Abdullah, tadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, diikatkan dengan nama orang tuanya.
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Muhammad. Siapa kemarin lupa ya. Jadi namanya itu dilengkapkan dengan nama orang tua. Misal Faris bin Muhammad Qasim. Fardan bin Tukimin. Jadi namanya itu dilengkapkan kepada orang tuanya, terutama ayahnya. Begitu. Dari semuanya. Kemudian yang ketiga, yang bentuk birrul walidain itu adalah tidak menyakiti hatinya. Nah, jadi untuk menyakiti ibunya enggak? Tidak menyakiti hatinya. Kalau disuruh ikutin, laksanakan. Ibunya dulu beli sayur, siap. Gitu. Jangan lagi main HP disuruh. Berangkat nggak kira-kira? Tanggung ibu, tanggung 5. Jangan begitu. Tapi langsung berangkat, tinggalkan HP-nya. Ya kan? Tidak menyakiti hatinya, tidak membencinya. Ada yang benci sama orang tuanya? Ini kadang-kadang dikasih uang saku, marah, benci. Gara-gara pagi-pagi dibangunin, marah, benci. Gara-gara disuruh mandi, ajak yang marah. Betul nggak? Jadi jangan membencinya. Orang tua kita ketika mengarahkan kita, menyuruh kita, itu diarahkan untuk menjadi anak yang baik. Tidak merendahkannya. Mentang-mentang nama orang tua kita ininya kurang bagus, misalnya kita merendahkan, nggak boleh. Mau ngobrol sama siapapun nggak boleh. Kemudian yang bentuk birrul walidain itu adalah tetap menaruh hormat kepada keduanya. Kita harus menghormati mereka. Kemudian tetap sabar meskipun orang tua kita itu tidak sejalan pikir dan rasanya dengan kita. Jadi kadang-kadang keinginan kita dengan keinginan orang tua itu berbeda, benar nggak? Kita pengennya ke A, orang tua pengennya B. Nah, kita menyikapinya dengan sabar. Ayo adik, yang ngobrol sendiri, lanjut. Apa yang tadi? Apa? Tetap sabar. Meski orang tua kita tidak sejalan pikiran dan keinginannya itu dengan kita. Ya kan? Kemudian ada semuanya. Keutamaan birrul walidain. Keutamaan birrul walidain itu apa? Keutamaan birrul walidain itu luar biasa. Yang pertama, insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mau birrul walidain itu adalah salah satu cara masuk surga. Masuk surga. Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, celakalah orang yang dia mendapati orang tuanya sudah tua tapi dia tidak bisa masuk surga. Ini kata Rasulullah. Jadi orang tua kita itu bisa menjadi pintu kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang hormat kepada kedua orang tuanya, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah berkah karena orang tuanya akan senantiasa mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam doa yang pasti dikabulkan. Ada diperhatikan? Ada 3 macam doa yang pasti dikabulkan. Yang pertama adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Kemudian yang kedua adalah doa orang musafir. Tahu musafir? Musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan. Kalau lagi jalan, bis, naik kereta, segala macam, doa.
Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Jadi 3 orang ini yang berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa tadi? Doa orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua doa musafir. Yang ketiga doa orang yang teraniaya. Makanya adik-adik jangan suka menganiaya temennya atau orang lain, karena doanya orang yang teraniaya itu gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saya kasih contoh. Ada anak nonjok temennya, salah nggak kira-kira? Jika saya tunjuk, kasih ditunjuk. Pertanyaan saya, salah apa enggak? Nah, itu kalau yang ditonjok dia berdoa jelek, itu doanya dapat dikabulkan. Makanya jangan sekali-kali mendoakan jelek kepada teman-temannya. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya apa ketika kita birrul walidain? Konsekuensinya adalah ketika nanti kita sudah dewasa, perhatikan ya, sudah dewasa, kemudian kita ingin birrul walidain, konsekuensinya adalah yang pertama at-ta'an. Kita berusaha memberi nafkah makan untuk kedua orang tua kita. Sekarang kita dikasih nafkah sama orang tua, makan, minum, pakaian dikasih, betul nggak? Nah, besok ketika orang tua kita sudah tua, gantian kita yang membantu orang tua kita. Jadi adik-adik kalau diperhatikan, jangan biarkan orang tua kita sudah tua besok dia menderita. Tapi nanti ketika orang tua kita sudah dewasa, sudah tua, kewajiban kita untuk menafkahi mereka dari sisi makanan, minuman, sampai pakaian, sampai tempat tinggal, sampai memberi perlindungan. Ya toh, kalau sakit diobatkan ke dokter. Ya toh, ketika orang tua kita punya hutangnya lunasi. Ya toh, itu kewajiban anak. Makanya warisan itu tidak cuma harta saja, hutang juga itu menjadi warisan. Ya toh, ketika orang tua kita meninggal, kalau bisa kita menjadi imam yang menyolatinya. Berarti nggak kira-kira? Harus belajar, gitu kan? Karena doa yang terbaik itu adalah salah satunya doa anak untuk orang tuanya, memenuhi wasiat orang tuanya. Kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal, kita mendoakan mereka. Itu adalah bentuk ketika kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, seperti orang tua kita sekarang, ya toh, jadikan orang tua kita itu sebagai sahabat. Saya nggak kira-kira. Ya toh, coba ditanya. Pardat sahabatnya siapa? Ini sahabat. Sahabat itu teman dekat. Mana-mana jalannya berdua. Siapa sahabat itu? Jadikan orang tua kita sebagai sahabat. Kalau perlu, kita itu sering komunikasi dengan orang tua kita, sering ngobrol dengan orang tua kita, bertanya, kemudian curhat sama orang tua. Bu, Pardat itu belajar matematika susah, ajarin dong, misal begitu. Jadi ngobrol sama orang tua. Pelajari kebiasaan baik orang tua. Kalau bisa diikuti. Misal orang tuanya rajin ke masjid, ikutin. Orang tuanya ketika lagi bekerja di rumah, entah itu nyapu, entah itu ngepel, entah itu cuci piring, entah itu nyuci motor, bantuin. Siap nggak kira-kira?
bantu orang tua di rumah. Siapa kira-kira? Orang tua tiap hari pernah nyapu nggak? Adik-adik pernah bantu nggak? Pernah. Jadi yang belum pernah bantuin. Kalau perlu setiap hari bilang kepada ibunya, bu, mama, nih, yang nyapu biasanya aja. Nah, keren nggak kira-kira?